Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggota Aizzatun Nikmah, saya Adifatus Syarofah, Romlah Ro'aini, serta Nur Rahmatur Rafiqah akan membahas mengenai strategi penyusunan laporan akhir penelitian atau yang sering kita sebut dengan skripsi. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing dengan kata skripsi. Skripsi yaitu suatu naskah atau karya ilmiah yang disusun atas dasar penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya dipandu oleh tenaga edukatif, yaitu dosen pembimbing atau asisten dosen pembimbing, guna menyelesaikan program pendidikan strata S1. Untuk IAIN Kudus sudah memiliki panduan skripsi baik dalam buku maupun PDF. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya, bisa dibuka pada bagian sistematika laporan skripsi. Di sini sudah dijelaskan secara rinci dari mulai bagian awal hingga bagian akhir. Sebagian sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh kelompok sebelumnya, sehingga pada video ini kami akan menyampaikan secara kesimpulannya saja dan berfokus pada bab 3, 4, dan 5. Bab 3 itu ada metode penelitian. Poin-poinnya berbeda antara metode penelitian pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, tapi secara singkatnya akan kita bahas pada video ini. Poin pertama pada metode penelitian yaitu ada jenis penelitian. Menurut Gray, penelitian ditinjau dari tujuannya terbagi atas penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi, penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian historis, penelitian deskriptif, ada penelitian korelasional, kausal komparatif, dan juga eksperimen. Kemudian Pedazur juga membagi penelitian berdasarkan kekekalan kendali. Terdiri dari penelitian eksperimental sungguhan, eksperimen semu, dan juga non-eksperimen. Kalau Brennan itu membagi penelitian berdasarkan paradigmanya terdiri dari kuantitatif dan juga kualitatif. Secara detailnya sudah dibahas pada kelompok sebelumnya. Di sini kita hanya mengulas kembali. Nah, berikutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang bisa kita gunakan yaitu ada kuantitatif dan juga kualitatif. Kuantitatif sendiri terbagi menjadi penelitian kausal komparatif, ada penelitian korelasional, kemudian ada true eksperimen, ada quasi eksperimen, ada R&D, kemudian ada subjek tunggal dan juga ada survei. Sedangkan pendekatan kualitatif terdiri dari penelitian histori, penelitian deskriptif, ada penelitian tindakan, penelitian pustaka, dan juga ada studi kasus. Ini juga sudah dijelaskan oleh Bu Irma, bahkan oleh Bu Irma dan juga kelompok sebelumnya. Pada bagian selanjutnya, poin selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi berisi tentang siapa atau apa yang diteliti. Selain itu juga harus menyebutkan jumlah populasi yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan ukuran sampel. Pada bagian ini juga harus disebutkan teknik yang kita gunakan itu menggunakan teknik apa. Apakah menggunakan probability sampling atau non-probability sampling. Kita review kembali, kalau probability sampling itu ada simple random, ada cluster random, dan juga ada stratified random. Sedangkan untuk non-probability sampling itu ada purposive, ada snowball, dan juga ada accidental.
Kemudian poin berikutnya pada bab 3 ada setting penelitian. Ini digunakan atau dipaparkan pada penelitian kualitatif. Pada setting penelitian ini berisi mengenai lokasi dan juga waktu penelitian pada saat kita melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian ini bisa berupa situasi atau kondisi lingkungan penelitian. Sedangkan kalau untuk waktu penelitian itu situasi masa pelaksanaan penelitian. Apakah kita melaksanakannya itu pada pagi hari atau siang hari, pada hari Minggu atau pada hari Senin dan seterusnya. Setelah itu ada identifikasi variabel. Kita harus mengidentifikasi apakah penelitian kita ini mempunyai atau menggunakan variabel independen atau dependen. Untuk macam-macam identifikasi variabel itu ada variabel independen atau variabel bebas, sering kita sebut dengan variabel X, dan variabel independen atau variabel terikat atau yang sering kita sebut dengan variabel Y, kemudian variabel moderator, kemudian ada variabel intervening dan juga ada variabel kontrol. Kita harus mengidentifikasi judul kita ini menggunakan variabel apa. Apakah menggunakan independen atau kontrol? Yang termasuk pada kontrol itu yang mana? Yang termasuk pada independen itu yang mana? Kita harus menyebutkan ini sebagai independen. Misal PBL sebagai variabel X-nya, kemudian kognitif sebagai variabel terikatnya. Setelah itu ada definisi variabel operasional. Definisi variabel operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang digunakan berdasarkan karakteristik variabel tersebut. Pada variabel operasional berisi mengenai apa saja yang menjadi variabel penelitian, seperti indikator. Misal, pada variabel X-nya kita menggunakan PBL. Jadi nanti indikatornya harus sesuai dengan indikator yang ada di PBL. Selain itu juga indikator didasarkan pada landasan teori. Jadi antara indikator di definisi variabel operasional harus sama, harus sesuai dengan indikator yang ada di landasan teori pada bab 2. Setelah itu baru dikembangkan dalam bentuk instrumen penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan data. Lanjut, yaitu sumber data. Sumber data kita gunakan sesuai dengan penelitian apa yang kita lakukan. Apabila menggunakan kuantitatif, maka sumber datanya bisa seperti sekolahan atau siapa atau apa saja yang bisa menjadi unit analisis. Sedangkan untuk sumber data kualitatif ini ada dua jenis, ada primer dan juga ada sekunder. Kalau primer itu sumber yang terkait langsung dengan unit analisis suatu penelitiannya. Sedangkan kalau sumber data sekunder ini siapa atau apa saja yang dapat memberikan informasi pendukung atau informasi tambahan atau informasi pelengkap data penelitian kita. Sedangkan untuk sumber data penelitian kepustakaan ini juga ada dua, yaitu sumber primer dapat berupa bahan tertulis yang berasal langsung atau asli dari sumber utamanya. Sedangkan kalau sumber sekunder ini berasal dari tidak langsung dari sumber utama, seperti buku terjemahan atau karya terjemahan atau book review dan lain sebagainya. Kita menyantumkan sumber datanya dari mana pada poin ini. Selanjutnya yaitu ada subjek penelitian.
Subjek penelitian merupakan apa atau siapa yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan populasi, sampel, dan teknik sampling yang kita gunakan. Kita menjelaskan populasinya apa, kemudian sampelnya apa, menggunakan teknik sampling apa. Pada subjek penelitian ini juga dijelaskan. Untuk macam-macam subjek penelitian sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ada mikro, meso, dan juga makro. Untuk mikro ini ada subjek penelitiannya kecil, yaitu berupa individu. Sedangkan kalau meso itu subjek penelitian yang jumlahnya lebih besar daripada mikro seperti kelompok. Sedangkan kalau makro itu level subjek penelitiannya sangat besar seperti komunitas yang sangat luas. Selanjutnya yaitu ada keabsahan data. Keabsahan data ini dilakukan dengan cara triangulasi. Ada triangulasi sumber, ada waktu, dan ada teknik pengumpulan data. Atau bisa juga dilakukan dengan cara ketentuan dan perpanjangan observasi sampai pada titik jenuh. Ini sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Pada bagian ini cukup disebutkan teknik pengumpulan data yang kita gunakan pada skripsi atau penelitian kita ini apa. Kemudian juga disebutkan teknik pengumpulan data ini untuk mengumpulkan data apa, atau data dari siapa, atau dari mana. Nah, pengumpulan teknik data berbeda-beda sesuai dengan pendekatan yang kita lakukan. Apabila pendekatannya kuantitatif, maka menggunakan checklist, angket, ataupun tes. Sedangkan kalau pendekatan kita menggunakan kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi, wawancara, ataupun observasi. Sedangkan kalau teknik pengumpulan datanya kepustakaan itu bisa menggunakan dokumentasi. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Dalam menganalisis data dengan pendekatan kuantitatif, yaitu kuantitatif atau aplikasi data kualitatif, sama-sama harus menggunakan perhitungan statistik. Apakah itu statistik inferensial atau deskriptif, itu nanti disesuaikan dengan data kita. Maka perlu diperhatikan bagaimana bentuk data kita. Apakah data kita nominal, interval, rasio, atau ordinal. Sedangkan selain itu, kita juga harus mengetahui bentuk hipotesisnya. Apakah ini termasuk deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Sekian dari saya. Untuk teknik analisis datanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya.